Presiden Prabowo inspeksi mendadak dapur umum MBG di Rawamangun. Komitmen Kementan untuk swasembada pangan. Tujuh tahanan kabur dari sel Polres Parigi Motong. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir untuk menemani malam hari Anda memberikan ruang informasi. Selain 4 informasi utama tadi, Sally, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi, diantaranya terkait dengan agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih. Ya, selain itu Tiara, di Menyapa Malam kali ini kita akan memberikan informasi terkait peristiwa dan juga olahraga. Bersama saya Sally Sregar. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam untuk Anda. Menyapa Malam kami awali dengan informasi di mana Presiden Prabowo mengadakan sidak ke dapur umum dan sekolah di Rawamangun, Jakarta Timur pada 3 Februari, Senin siang. Hal ini dilakukan Presiden Prabowo guna memantau pembuatan makan bergizi gratis dan memastikan kualitas makanan untuk siswa. Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak ke dapur umum dan sekolah untuk memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis di Rawamangun, Jakarta Timur pada 3 Januari, Senin siang. Presiden Prabowo memulai kunjungan dengan mengunjungi SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02 di Pulau Gadung, Jakarta Timur, sekitar pukul 9.38 waktu Indonesia Barat. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo mengenakan pakaian safari dan topi coklat, serta menggunakan kendaraan maung. Kedatangan Kepala Negara disambut antusias oleh warga dan siswa-siswi. Prabowo melanjutkan kunjungan untuk tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Usai menyapa warga dan siswa-siswi, Presiden Prabowo tiba di lokasi dapur umum untuk melihat langsung proses pembuatan makan bergizi gratis. Di sana, Kepala Negara berbincang dengan petugas dan juru masak yang bekerja di dapur tersebut. Presiden Prabowo tampak memastikan jam mulai memasak para petugas untuk menjaga kualitas makanan dan mengecek menu yang akan disajikan dan dikirimkan ke sekolah-sekolah untuk para pelajar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Komisi 13 DPR RI dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK sepakat mengusulkan anggaran LPSK menjadi 165 miliar rupiah. LPSK diharapkan dapat melakukan inovasi perencanaan anggaran dan perencanaan program LPSK yang mengedepankan hak asasi manusia. Komisi 13 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat bersama Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 3 Februari 2025. Dalam rapat tersebut, Komisi 13 mendukung program efisiensi dan pengurangan anggaran LPSK dari 229 miliar menjadi 165 miliar. Dengan diusulkan anggaran tersebut, Komisi 13 berharap LPSK dapat memastikan program-program efisien tidak menghambat layanan utama demi perlindungan hak asasi manusia. Tak hanya itu, LPSK menyambut baik inisiatif Komisi 13 DPR RI untuk melakukan perubahan atau penggantian terhadap Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban guna memperkuat kelembagaan LPSK. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin mengunjungi kapal induk Prancis Charles de Gaulle di Lombok pada Sabtu kemarin. Hal ini menjadi simbol persahabatan dan penguatan kerjasama strategis di bidang pertahanan antara Indonesia dan Prancis. Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin mengunjungi Pelabuhan Gilimas Desa Labuan Tereng, Lombok Barat, NTB pada Sabtu 1 Februari 2025. Kedatangan Menhan dalam rangka mengunjungi kapal induk Prancis Charles de Gaulle yang telah tiba beberapa waktu lalu Selasa 28 Januari 2025. Dalam kunjungan ini, Menhan diantaranya meninjau Combat Management System di kapal CDG tersebut. Kedatangan kapal induk Prancis CDG yang membawa 1.780 kru ini dalam rangka rutin visit dengan tujuan untuk mengembangkan kerjasama bilateral Indonesia-Prancis, khususnya di bidang pertahanan serta sekaligus menandai hubungan persahabatan antara Indonesia-Prancis yang semakin kuat.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana pembatasan pasokan gas LPG 3 kg menyusul diterapkannya pelarangan penjualan gas melon bersubsidi di tingkat pengecer oleh Kementerian ESDM berdampak terjadinya kelangkaan di sejumlah wilayah. Tak hanya untuk keperluan rumah tangga, pedagang kecil juga kesulitan untuk mencari stok gas LPG yang berimbas terhadap turunnya pendapatan mereka akibat tersendatnya penjualan dagangan mereka itu sendiri. Tak hanya di Jakarta, kelangkaan gas LPG 3 kg juga terjadi di kawasan Depok, Jawa Barat. Terhitung sejak hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025, sampai hari ini gas LPG ukuran 3 kg mengalami kelangkaan di sejumlah wilayah. Pembatasan pasokan gas LPG 3 kg ini menyusul diterapkannya regulasi Kementerian SDM soal pelarangan penjualan gas melon bersubsidi di tingkat pengecer. Imbasnya masyarakat kesulitan untuk mencari gas melon tersebut di warung kelontong. Tak hanya itu, untuk kebutuhan rumah tangga, para pedagang kecil juga terkena imbasnya akibat kesulitan mencari gas bersubsidi tersebut untuk mereka berjualan. Mail salah satunya, dirinya yang kesehariannya memiliki usaha warung kopi di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, mengaku kesulitan dan harus berkeliling dengan susah payah guna mendapatkan gas LPG 3 kg di pangkalan LPG. Senada dengan Mail, Jajal salah satu pedagang gorengan yang berjualan tak jauh dari lokasi pertama, juga mengalami hal serupa di mana ia terpaksa mencari ke pangkalan LPG untuk mendapatkan gas yang dibutuhkannya untuk menggoreng dagangannya. Meski akhirnya dapat stok gas, namun imbas dari kelangkaan gas melon ini membuat pendapatan mereka berkurang akibat banyak waktu yang terbuang hanya untuk mencari gas LPG 3 kg tersebut. Kita sebagai pedagang kecil jadi susah, ya udah carinya susah, ya mahal, ya semoga lah bisa di warung-warung ada lagi. Nah susah, kadang-kadang kita mikir dulu nih mau belanja, dapat gas agak gitu. Jadi kita cari dulu gas dulu, kalau udah dapat gas baru kita belanja buat ini bahan-bahan ini gorengan. Biasa beli tabung gas di mana, Bang? Yang keliling, nyari-nyari, kadang-kadang di warung ada yang bisa 1, bisa 2, kita bayar di itu. Puter-puter. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian SDM telah resmi melarang penjualan gas LPG 3 kg di tingkat pengecer per tanggal 1 Februari 2025, di mana pemerintah berencana akan mengubah pengecer LPG 3 kg untuk menjadi pangkalan resmi. Para pengecer diberikan waktu selama 1 bulan untuk mendaftarkan diri menjadi pangkalan resmi. Dengan demikian, di bulan Maret 2025 tidak ada lagi pengecer LPG 3 kg. Meski begitu, masyarakat bisa mendapatkan gas LPG 3 kg di sejumlah pangkalan resmi yang ada sesuai dengan daerah mereka tinggal. Langkah ini merupakan upaya konkret dari pemerintah agar program subsidi energi ini berjalan tepat guna sebagai upaya untuk mencegah penjualan gas LPG 3 kg sesuai dengan harga ambang batas penjualan yang telah ditetapkan pemerintah atau harga eceran tertinggi. Dengan demikian, distribusi gas LPG bersubsidi tersebut tercatat dan penggunaannya lebih tepat sasaran. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menduga kelangkaan stok pasokan LPG 3 kg yang terjadi di tengah masyarakat saat ini ditenggarai atas praktik manipulasi harga di lapangan. Dan untuk saat ini masyarakat hanya dapat membeli LPG melalui agen atau pangkalan resmi milik Pertamina. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan ada sekelompok orang di level pengecer yang mencoba memainkan harga liquefied petroleum gas atau LPG 3 kg sehingga pasokan di pasaran menjadi langka dan terkesan melambung naik. Bahlil justru menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membatasi kuota LPG yang ada, kemudian subsidinya pun tidak akan dipangkas. Apabila ditarik mundur, pemerintah telah memberi subsidi LPG 3 kg sebesar Rp12.000 per kilogramnya, di mana jika harga gas LPG 3 kg, total subsidi yang ditanggung pemerintah senilai Rp36.000. Saat ini Kementerian ESDM tengah mengkaji regulasi pengeceran gas LPG 3 kg dengan memusatkannya kepada agen atau pangkalan resmi Pertamina milik pemerintah. Regulasi ini menyorot kepada pelaku pengecer gas LPG, di mana nantinya akan dinaikkan status menjadi pangkalan resmi milik pemerintah. Adapun langkah ini ditempuh Bahlil untuk menertibkan para pengecer di lapangan, serta dapat mengontrol pasokan gas LPG untuk masyarakat. Laporan yang masuk ke kami, subsidi ini, LPG ini, ada yang sebagian tidak tepat sasaran. Ya mohon maaf, tidak bermaksud curiga nih. Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan.
Nah, dalam rangka menertibkan ini, maka kita buatlah regulasi sebenarnya. Bahwa beli di pangkalan, karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Meskipun langkah tanggap ini direspon pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, Bahlil meminta seluruh pihak untuk dapat memberikan waktu sementara sembari menyelesaikan polemik ini agar tidak menjadi keresahan secara terus-menerus di seluruh daerah tanah air. Dari Jakarta, Max Ronabayu, Tim Liputan Sinpo TV. Respon dari anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon meminta agar aturan penyaluran gas LPG 3 kg dapat dikaji ulang oleh pemerintah. Hal itu merespon terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kg dikarenakan aturan jual beli gas melon yang hanya boleh dilakukan melalui subpenyalur resmi PT Pertamina. DPR RI meminta agar pemerintah memastikan bahwa penerima manfaat dari gas LPG 3 kg dapat tepat sasaran. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat di daerah. Pasalnya terdapat beberapa pangkalan yang aksesnya cukup jauh dan tidak mudah untuk dijangkau masyarakat. Tak hanya itu, Ketua DPP Partai Demokrat ini juga turut berbicara mengenai masalah harga eceran tertinggi gas LPG 3 kg yang menurutnya perlu ditertibkan. Lantaran harga di warung eceran kerap kali naik dari harga yang ditetapkan oleh pusat. Jadi gas LPG 3 kilo itu yang melon itu adalah memang barang milik negara, barang bersubsidi. Oleh karenanya memang dalam penyaluran harus tepat sasaran, tepat harga, kemudian sesuai dengan peruntukan yang telah diatur sebagai barang bersubsidi. Nah, oleh karena itu juga sebetulnya kalau barang bersubsidi semestinya disalurkan secara tertutup. Namun demikian tentu harus dipertimbangkan oleh pemerintah bukan hanya persoalan ketersediaan tapi juga keterjangkauan. Bagaimana barang bersubsidi ini bisa sampai kepada yang berhak menerimanya. Nah, kalau aturannya sekarang dirubah per 1 Februari ini sampai di tingkat pangkalan, ya berarti harus ada upaya dari para penerima manfaat, penerima subsidi untuk bisa mengambil atau membeli ke pangkalan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Pangkalan TNI Angkatan Laut Mataram melepas keberangkatan kapal perang asing Angkatan Laut Prancis Charles de Gaulle yang merupakan kapal induk Prancis bertempat di Pelabuhan Gilimas, Desa Labuan Tereng, Nusa Tenggara Barat. Kapal perang Charles de Gaulle dengan komandan kapal George Antoine Florentin beserta kru 1.780 orang ini dilepas dari Pelabuhan Gilimas menuju Pelabuhan Singapura melewati Laut Jawa usai melakukan rutin visit. Kegiatan pelepasan dihadiri oleh Dan Lanal Mataram Kolonel Laut Waluyo beserta staf PJ Gubernur NTB diwakili Kasat Pol PP Provinsi NTB serta pejabat Forkopimda di wilayah NTB. Dan Lanal Mataram dalam keterangannya di hadapan awak media menjelaskan, selama kapal induk Perancis sandar di Pelabuhan Gilimas, Lanal Mataram menurunkan 80 hingga 100 personel yang tersebar di wilayah darat dan laut untuk melaksanakan pengamanan terhadap kapal dan awak kapal agar seluruh kegiatan berjalan dengan lancar. Dengan berkunjungnya kapal perang asing ini yang jumlah krunya 1.780 tentunya akan membawa dampak positif dalam hal perekonomian di negara barat ini. Bagi kita sendiri TNI kira-kira? Bagi TNI tentunya ini adalah satu hubungan kerjasama pertahanan antara Prancis dengan Indonesia dan tentunya ini adalah kerjasama yang bagus dan kedepannya saya yakin dari kegiatan ini akan memberikan dampak positif untuk kemajuan TNI khususnya TNI Angkatan Laut. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh jajaran TNI AL untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang diamanahkan, serta menjaga hubungan kerjasama dan diplomasi yang baik dengan negara-negara sahabat demi terwujudnya kejayaan Angkatan Laut. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menagri pangkas anggaran ATK dan seremonial 2,753 triliun. Tetap di Menyapa Malam, Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari.
sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV, dan kita lanjutkan informasinya di mana pemerintah menargetkan penyerapan 3 juta ton beras petani hingga April 2025 untuk menjaga stabilitas pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani. Melalui sinergi antara Kementan, Bulog, Bappenas, dan berbagai pihak terkait, Indonesia diharapkan semakin dekat menuju kemandirian pangan. Pemerintah memastikan penyerapan beras hasil panen dalam negeri hingga April 2025. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyebut totalnya mencapai 3 juta ton. Mentan mengimbau Perum Bulog segera menyerap gabah petani sesuai harga pembelian pemerintah guna menjaga stabilitas pangan nasional dan kesejahteraan petani, terutama saat panen raya. Hal ini disampaikan Mentan dalam rapat koordinasi di kantor Kementan Jakarta pada Kamis 30 Januari 2025. Alhamdulillah hari ini ada kabar baik, kita sudah sepakat menyerap beras sampai April 2025 itu 3 juta ton sebagaimana arahan Bapak Presiden sebelum bertolak ke India. Dan kita tindak lanjuti hari ini sudah sepakat. Kemudian surplus kita antara produksi dengan kebutuhan sampai dengan bulan Maret 2,9 juta ton sampai dengan April 4 juta ton. Kita harap bisa diserap 3 juta ton sampai April. Itu kita sudah sepakati semua. Mentan menegaskan bahwa swasembada pangan hanya dapat dicapai apabila seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian maupun lembaga di sektor pangan bergerak cepat dan bersama untuk mencapai target. Kita semua sepakat mengamankan 3 juta ton segera. Jadi stok Bulog hari ini 1,9 sampai 2 juta ton dan perintahnya adalah serap 3 juta ton. Jadi 5 juta ton ini akan ada di Bulog dalam waktu 3-4 bulan ke depan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ex-Wamen ATR BPN Raja Juli Antoni merespon kasus pagar laut yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan Raja Juli mengaku akan mendukung penuh adanya tindak lanjut dari lembaga anti rasuah tersebut. Raja Juli Antoni merespon kasus pagar laut yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Raja Juli mengaku mendukung adanya tindak lanjut dari lembaga anti rasuah. Tak banyak komentar yang disampaikan Raja Juli terkait pelaporan pagar laut ke KPK. Dia kemudian menjelaskan maksud kedatangannya ke Istana Kepresidenan. Menteri Kehutanan itu kemudian menjelaskan maksud kedatangannya ke Istana Kepresidenan. Raja mengaku dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri rapat terbatas. Saya di WhatsApp dikabari ke oleh protokol untuk bertemu dengan Pak Presiden jam 2 ini. Agendanya apa saya belum tahu persis, tapi saya siapkan beberapa materi yang mungkin potensi ditanyakan. Siap, makasih. Menyampaikan soal apa, Mas? Soal pagar laut dilaporin ke KPK, tanggapannya? Ya, setuju. Penegakan hukum harus mantap. Saat ditanyai apakah nantinya juga akan membahas terkait satuan tugas penertiban kawasan hutan, Raja tidak menjawab secara detail. Ia menyebut akan membahas banyak hal. Sebelumnya, mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama Koalisi Masyarakat Anti Korupsi melaporkan pengusaha real estate ternama ke KPK.
Laporan itu berkaitan dengan skandal pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq menghadiri program penghijauan dengan digelarnya penanaman ribuan bibit pohon bersama PT Antam UBPE Pongkor Tbk pada Sabtu kemarin. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan tokoh masyarakat dalam upaya menekan aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan. Sebanyak 2.000 jenis pohon yang tanam seperti spesies endemik dan multipurpose tree spesies yang mencakup tanaman hutan serta pohon produktif beragam pohon buah-buahan. Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah Kabupaten Bogor serta pengelola kawasan Gunung Halimun Salak dan hutan Desa Bantar Karet. Menurut Hanif, PT Antam Tbk berhasil bekerjasama dengan tokoh masyarakat dalam upaya menekan aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan. Namun ia juga menegaskan bahwa masih terdapat beberapa penambang ilegal yang beroperasi. Oleh karena itu, edukasi dan penertiban tetap menjadi agenda penting untuk menjaga kelestarian lingkungan. Lebih jauh, Menteri Hanif juga menyoroti pentingnya mitigasi risiko di lokasi tambang bawah tanah. Lebih lanjut, Hanif juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para tokoh masyarakat yang telah berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan berkelanjutan. Kunjungan kerja Menteri LH ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan perusahaan, masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Bogor. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN Wihaji, memonitoring langsung pelaksanaan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting pada Minggu pagi. Menteri Wihaji juga berinteraksi dengan anak-anak. Ia menekankan akan tetap mengedukasi cara mengolah makanan bergizi yang baik kepada KRS asuhannya agar tetap mandiri ketika program genting sudah berhasil dilaksanakan. Dari keterangan di akun pribadi milik Menteri Wihaji menyampaikan, mengawali Februari ini dirinya berkesempatan mengunjungi Jimmy Hantu Foundation, sebuah lembaga agrosial yang berfokus pada upaya pencegahan stunting, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat Indonesia melalui pertanian. Dalam keterangannya pun ia menyampaikan rasa terharu melihat antusiasme ibu-ibu dan anak-anak harapan masa depan Indonesia. Diketahui Jimmy Hantu Foundation telah menjadi orang tua asuh bagi 200 lebih bayi di bawah 2 tahun dari keluarga berisiko stunting. Program rumah ceting mereka memberikan pelayanan pemeriksaan tumbuh kembang dan makanan bergizi dengan metode intervensi intensif selama 30 hari. Hingga kini, 65 balita rutin mengikuti program ini dan menunjukkan peningkatan signifikan. Menteri Wihaji menyampaikan, saat melihat langsung bagaimana kondisi mereka bekerja keras dalam upaya pencegahan stunting, membuat dirinya semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung program-programnya untuk dapat berikan yang terbaik untuk anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa ini. Ia menekankan akan tetap mengedukasi cara mengolah makanan bergizi yang baik kepada KRS asuhannya agar tetap mandiri ketika program genting sudah berhasil dilaksanakan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan kinerja dari Kabinet Merah Putih, pemirsa, di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerapkan efisiensi anggaran sebesar 57,46% di Kemendagri sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025. Tito mengatakan mulanya pagu anggaran Kemendagri sebesar 4,792 triliun dan dipangkas menjadi 2,038 triliun. Dalam rapat dengan Komisi 2 DPR di Jakarta pada 3 Januari Senin siang, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa efisiensi anggaran sebesar 57,46% dilakukan berdasarkan instruksi Presiden Prabowo. Tito mengatakan mulanya pagu anggaran Kemendagri sebesar 4,792 triliun dan dipangkas menjadi 2,38 triliun. Dalam hal yang sama, Tito menyebutkan bahwa efisiensi anggaran dilakukan pada 16 item antara lain alat tulis kantor 90%, seremonial 56%, seminar 45%, kajian dan analisis 51,5%, diklat dan bimtek 29%, honor kegiatan dan jasa profesi 40%, serta percetakan souvenir 75,9%. Selain itu, efisiensi juga diterapkan pada sewa gedung, kendaraan dan peralatan 73,3%, lisensi aplikasi 27,6%, jasa konsultan 45,7%, bantuan pemerintah 16,7%, pemeliharaan 10,2%, perjalanan dinas 53,9%, peralatan mesin 28%, infrastruktur 34,3% dan belanja lainnya 59,1%. Ada instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 2005 tanggal 22 Januari tentang efisiensi belanja
dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Jadi APBN diminta untuk diperintahkan untuk melakukan efisiensi, demikian juga APBD. Khusus dan tidak lanjuti dengan lebih detail dengan surat Menteri Keuangan tanggal 24 Januari 2025. Efisiensi belanja Kementerian Lembaga dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 yang sudah disebutkan angkanya, yaitu untuk Kemendagri, khusus Kemendagri, ini mungkin suratnya semua ke Kementerian Lembaga. Kemendagri dilaksanakan efisiensinya adalah 2,7 triliun lebih, seperti di slide. Dari total yang semula pagu anggaran yang sudah disampaikan 4,7 triliun atau efisiensinya lebih kurang 57,46%. Sehingga sisa pagu Kemendagri sebesar 2 triliun lebih sebagaimana di slide atau 42,54%. Sesuai surat dari Menteri Keuangan, ada pedoman untuk apa saja item yang diefisiensikan, yaitu mulai alat tulis kantor, sudah disebutkan persentasenya 90%, seremonial 56%, rapat seminar 45%, kajian dan analisis 51,5%, diklat pendidikan latihan dan bimbingan teknis 29% di efisiensi, honor output kegiatan dan jasa profesi 40%, percetakan dan souvenir 75,9%, sewa gedung kendaraan peralatan agar diefisiensikan 73%, lisensi aplikasi 21,6%, jasa konsultan diefisiensikan 45,7%, bantuan pemerintah 16,7%, pemeliharaan dan perawatan 10,2%, harwat, perjalanan dinas diefisiensikan 53,9%, peralatan dan mesin 28%, infrastruktur 34,3%, dan belanja lainnya 59,1%. Nah, inilah yang diperintahkan kepada Kemendagri dan semua KL untuk melakukan efisiensi untuk masuk, supaya bisa masuk di pagu 2,038 triliun tersebut. Ini dibuatkan exercise dengan pedoman efisiensinya di 16 item ini. Tito mengatakan efisiensi tersebut juga dilakukan di sejumlah unit kerja Kemendagri, salah satunya ialah Dukcapil semula 2,2 triliun menjadi 328 miliar. Tito mengatakan terdapat pula efisiensi di Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPB dari 267 miliar yang semulanya kemudian diefisiensi menjadi 150 miliar, efisiensinya sebesar 56,45%. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Prajurit Pos TNI Angkatan Laut Kuala Tungkal berhasil mengevakuasi jenazah nelayan yang hilang saat melaut di perairan Kuala Pangkal Duri, Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Korban yang diketahui bernama Muhammad ditemukan dalam keadaan meninggal dunia setelah 3 hari dinyatakan hilang. Prajurit TNI Angkatan Laut dari Pos TNI AL, Kuala Tunggal berhasil mengevakuasi jenazah nelayan yang hilang saat melaut di perairan Kuala Pangkal Duri, Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi pada Sabtu 1 Februari 2025. Saat melakukan pencarian, tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa korban telah ditemukan di sekitaran perairan Kuala Pangkal Duri dalam keadaan meninggal dunia. Hal itu membuat tim dari TNI AL langsung bergerak melakukan evakuasi dan membawa jenazah ke Dermaga Parit Ponco Kuala Tunggal untuk diserahkan ke keluarga. Seperti diketahui, korban atas nama Muhammad pergi melaut pada 29 Januari 2025 untuk mencari udang getak. Namun hingga sore korban tak kunjung pulang dan diduga membentangkan jaring di sekitaran Kuala Pangkal Duri. Sampai dengan 30 Januari 2025, korban belum juga kembali dan telah dilakukan pencarian oleh keluarga korban dan serta rekan nelayan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan penerima bantuan sosial tetap menerima bantuan meski bekerja di dapur makan bergizi gratis. Bantuan akan diberikan sampai mereka bisa mandiri secara ekonomi dan melewati proses graduasi.
Pemerintah memastikan para penerima bantuan sosial akan tetap mendapatkan bantuan meski bekerja di dapur makan bergizi gratis. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan proses graduasi akan terjadi jika penerima bantuan sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Setelah itu, mereka akan otomatis lepas dari program bantuan sosial dan bisa hidup mandiri. Mensos menambahkan, meskipun proses ini memakan waktu, manfaatnya dinilai sangat besar bagi keluarga kelas bawah. Pemerintah pun akan terus mendorong agar mereka bisa berdaya dan tidak tergantung lagi pada bantuan. Ya kan masih terima bansos sampai nanti diukur, sampai mereka betul-betul bisa graduasi. Ya kan ada proses graduasi nanti. Kalau mereka sudah dapat pekerjaan, usia produktif, ya sudah dapat pemasukan, ya tentu dia akan lepas dari program bansos. Ya lumayan besar. Ya termasuk. Nanti akan kita identifikasi ya lebih konkret. Ya, apalagi nanti kalau sudah by name by address-nya makin mateng, nah kita tinggal dorong lagi. Di sisi lain, Saifullah mendorong lebih masyarakat miskin untuk bekerja di dapur program MBG. Dengan begitu, masyarakat miskin yang berdaya bisa terus bertambah. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Usai jeda kami akan menghadirkan informasi pesawat terbakar saat lepas landas di Texas, Amerika Serikat. Selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana viral di media sosial sebanyak 7 tahanan Polres Parigi Motong, Sulawesi Tengah kabur dari rutan usai menerobos penjagaan polisi pada Jumat 30 Januari lalu. Polisi yang melakukan pengejaran kembali menangkap 7 tahanan itu kurang dari 24 jam. 1 orang pelaku menyerahkan diri, sementara 6 lainnya berhasil dilumpuhkan karena berusaha melarikan diri dari kejaran petugas. Sebanyak 7 tahanan di Polres Parigi Motong kabur dari penjara. Mereka meloloskan diri dengan cara menerobos pintu tahanan. Para tahanan kabur dari rutan Polres Parimo, Kecamatan Parigi Utara pada Jumat 31 Januari pukul 5:20 WITA. Mereka masing-masing berinisial FA, CL, SP, ALMT, WL, dan MG. Pihak kepolisian mempersempit ruang gerak 7 tahanan kabur itu dengan melakukan razia penyidik, juga mendatangi rumah keluarga dari tahanan yang kabur. Dari upaya persuasif yang dilakukan, salah satu tahanan kabur berinisial FA menyerahkan diri. Sementara 6 tahanan lainnya ditangkap di tempat berbeda pada Jumat malam. Mereka ditembak di bagian kaki lantaran mencoba kabur saat akan ditangkap. Diketahui 7 pelaku merupakan tahanan kasus narkoba dan pencurian. Saat ini mereka kembali ditahan di ruang tahanan Polres Parigi Motong. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Mobil sport mengalami kecelakaan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada 3 Februari 2025. Akibat tabrakan tersebut, pemirsa, tiang lampu roboh dan menimpa seorang pengendara motor yang sedang melintas. Korban mengalami luka ringan dan segera mendapatkan pertolongan dari warga sekitar. Kecelakaan terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada 3 Februari 2025 ketika sebuah mobil menabrak tiang penerangan jalan umum di depan halte Tosari. Akibat tabrakan tersebut, tiang lampu roboh dan menimpa seorang pengendara motor yang sedang melintas. Korban mengalami luka ringan dan segera mendapatkan pertolongan dari warga sekitar. Pengemudi mobil yang terlibat dalam kecelakaan tersebut telah mengakui kesalahannya dan menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab atas kejadian ini, termasuk menanggung biaya perbaikan dan pengobatan korban. Insiden ini menyebabkan arus lalu lintas di lokasi terganggu dengan petugas kepolisian yang segera datang untuk mengamankan area dan melakukan evakuasi. Pihak kepolisian kini tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan penyebab pasti dari kecelakaan tersebut. Fokus penyelidikan mencakup faktor kecepatan kendaraan, kondisi teknis mobil, serta keterangan dari saksi mata. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana industri penerbangan Amerika Serikat diguncang insiden pesawat United Airlines terbakar jelang lepas landas di Bandara Utama Houston, Texas, Amerika Serikat pada Minggu pagi. Kebakaran terjadi akibat masalah mesin pada pesawat. Seluruh penumpang dan kru berhasil dievakuasi dan dibawa kembali ke terminal. Industri penerbangan Amerika Serikat kembali diterpa kabar mengejutkan setelah pesawat United Airlines terbakar menjelang lepas landas di Bandara George Bush, Houston, Texas pada Minggu pagi waktu setempat. Pesawat yang akan terbang menuju Bandara LaGuardia, New York, mengalami insiden kebakaran yang menyebabkan penerbangan gagal diberangkatkan. Sebuah video yang diperoleh dari penumpang menunjukkan kobaran api dan asap keluar dari sayap pesawat saat pesawat bergerak perlahan di landasan pacu. Dalam video tersebut, terdengar suara pramugari yang meminta penumpang untuk tetap duduk di kursi mereka. Pesawat dengan kode penerbangan UA1382 itu mengangkut 104 penumpang dan 5 awak maskapai United Airlines. Setelah memverifikasi insiden tersebut, pihak maskapai membatalkan penerbangan dan segera mengevakuasi para penumpang. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan tangga serta perangkat seluncur darurat untuk menurunkan penumpang dari pesawat, menurut keterangan Dinas Pemadam Kebakaran Houston yang tiba di lokasi setelah menerima laporan kebakaran. Seluruh penumpang dan kru berhasil dievakuasi dan segera dibawa kembali ke terminal. Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat mengkonfirmasi bahwa tidak ada korban luka dalam insiden ini. Pihak FAA menyatakan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim pencarian dan pertolongan gabungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pencarian terhadap seorang anak yang diterkam buaya di perairan Muara Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Tim gabungan masih kesulitan untuk mengevakuasi korban. Beberapa kali terlihat korban masih di dalam mulut buaya. Korban bernama Tina sebelumnya pada Minggu 2 Februari 2025 pergi memancing bersama kakaknya di sekitaran perairan dekat dermaga Polairut. Saat korban sedang asik bermain pasir di pinggir sungai, tiba-tiba seekor buaya langsung menerkam dan menyeret korban ke dalam air. Keluarga korban yang menyaksikan kejadian tersebut segera melaporkan ke Polairut dan Basarnas untuk meminta bantuan SAR. Menerima informasi tersebut, pihaknya memberangkatkan satu tim rescue menuju lokasi kejadian. Upaya pencarian bocah bernama Tina Ramadhani warga Kelurahan Pangkalarang, Kota Pangkal Pinang tersebut masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Tim terdiri dari personil Basarnas Pangkal Pinang, Dit Polairut, Polda Kepulauan Bangka Belitung, relawan Laskar Sekaban, dan lainnya terus melakukan pencarian. Kejadian tersebut terjadi di salah satu dermaga perusahaan alur sungai Pangkal Balam di sisi kawasan Air Anyer, Kecamatan Marawing, Kabupaten Bangka. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 10:45 waktu Indonesia Barat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Memasuki hari ke-12 perbaikan rel kereta di kilometer 32+5, tujuh antara Stasiun Karangjati dan Stasiun Gubung Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah sudah lebih dari 50%. PT KAI menargetkan jalur lintasan temporeri itu sudah bisa kembali dilalui kereta pada 5 Februari mendatang.
PR Kereta Api Indonesia terus melakukan perbaikan jalur kereta yang rusak akibat terendam banjir luapan Kali Tuntang di kilometer 32,5/7 antara stasiun Karangjati dan stasiun Gubuk Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Proses perbaikan pun terus digeber dan memasuki hari ke-12 proyek pengerjaannya telah mencapai 50% lebih. Selain membangun jalur temporari yang agak menanjak agar air bisa melewati kolong rel, KAI juga telah meminta pemerintah daerah untuk membangun tanggul di sepanjang bibir sungai agar kedepannya tidak ada lagi luapan air sungai yang tuntang yang bisa merendam jalur perlintasan kereta. Ditargetkan proyek pengerjaan perlintasan di kilometer 32,5/7 akan selesai pada 5 Februari mendatang dan akan diuji coba secara bertahap. Sehingga KAI di dalam menjalankan normalisasi rel ini untuk membangun jembatan sementara ini sudah sangat baik progresnya, sehingga kami memproyeksikan bahwa pekerjaan ini nanti sampai tanggal 5. Setelah tanggal 5 kita akan ada uji coba untuk relnya, dan kami berharap cuaca juga semakin baik, dan kami berterima kasih dan berapresiasi untuk semua dukungan baik dari Kementerian PU, warga juga pemerintahan daerah untuk mensupport normalisasi dari dampak banjir Tuntang yang saat ini masih memberi dampak perjalanan kereta. Sehingga kami memproyeksikan sampai tanggal 5 kami masih melakukan rekayasa pola operasi, baik itu kereta-kereta yang melalui Gundih ataupun melalui selatan untuk beberapa kereta kami untuk meminimalkan kelambatan. Kami berkomitmen untuk terus mengutamakan keselamatan di dalam penyelesaian normalisasi jalur ini dan melakukan rekayasa pola operasi untuk meminimalkan kelambatan. Untuk tanggul tadi sudah lebih ya dari 50% kita sudah bekerja sama dengan Kementerian PU, dan untuk jembatan ini pun nanti sampai tanggal 5 bertahap akan dilakukan progres-progres pemasangan alat-alat berat, sehingga kami berharap tanggal 5 nanti selesai dan bisa dilalui untuk uji coba kereta di area ini. Hingga kini, KAI masih memberlakukan pola operasi memutar dan rekayasa pola perjalanan kereta api guna meminimalisir dampak terhadap para penumpang. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kebakaran melanda pergudangan Bishub di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Minggu malam. Besarnya kobaran api hingga membuat warga sekitar panik. Tak hanya gudang saja pemirsa, kebakaran juga menghanguskan 4 truk di lokasi kejadian. Kebakaran hebat melanda gudang bahan baku sofa atau spring bed di Tambun, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu 3 Februari 2025 malam. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan sekolah Yaping membuat kepanikan warga terjadi pada Minggu 2 Februari 2025 sekitar pukul 19:51 waktu Indonesia Barat. Situasi yang terjadi tampak api membakar salah satu bangunan memecah kegelapan malam dengan kobaran si jago merah. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan membakar seluruh areal gudang. Menurut informasi yang dihimpun, sebanyak 12 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api dan mencegah penyebaran lebih lanjut. Kami menerima laporan dari security bahwa sekitar pukul 19.20 ada bunyi ledakan di gardu listrik samping pos security. Kemudian oleh security dicek ternyata di PT SKA yang merupakan gudang spring bed ini ada korsleting. Alhamdulillah sudah mulai mengecil api, tinggal pemadaman, finishing dan pendinginan. Kemudian tidak ada korban jiwa, tidak ada korban terluka, baik dari pegawai maupun dari petugas. Kompolri juga menekankan untuk penyebab pasti kebakaran nanti akan dilakukan penyidikan dan pemeriksaan dari Poslab 4. Dirinya juga memastikan bahwa tidak ada korban jiwa atau terluka baik dari pegawai maupun dari petugas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 orang gadis remaja menjadi korban kecelakaan lalu lintas akibat aksi balap liar di kawasan Taman Rimba, Kota Jambi pada Minggu sore 2 Februari 2025. Insiden ini menyebabkan kedua gadis mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis. 2 orang gadis remaja menjadi korban kecelakaan lalu lintas akibat aksi balap liar di kawasan Taman Rimba, Kota Jambi pada Minggu sore 2 Februari 2025. Kedua korban yang sedang melintas tiba-tiba ditabrak oleh seorang pembalap liar yang melaju dengan kecepatan tinggi. Insiden ini menyebabkan kedua gadis mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis segera. Setelah kejadian, warga sekitar segera melaporkan insiden tersebut kepada pihak berwenang. Petugas kepolisian langsung turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan dari saksi mata.
Aksi balap liar yang marak di kawasan tersebut menjadi perhatian serius, mengingat dampak berbahaya yang ditimbulkan bagi pengguna jalan lainnya. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Seorang pria berinisial H berusia 52 tahun yang bekerja sebagai kurir paket ditemukan meninggal dunia di wilayah Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Minggu 2 Februari 2025. Diduga pria tersebut mengalami sakit sebelum akhirnya meninggal di lokasi kejadian. Pada Minggu 2 Februari 2025, seorang pria berinisial H yang bekerja sebagai kurir paket ditemukan meninggal dunia di wilayah Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Korban ditemukan saat sedang mengantarkan paket menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dengan plat B6927FYU. Diduga, pria tersebut mengalami sakit sebelum akhirnya meninggal di lokasi kejadian. Warga setempat yang pertama kali menemukan korban segera melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang. Petugas dari kepolisian sektor setempat telah menangani kasus ini dan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kematian korban. Saat ini jenazah telah dibawa untuk diotopsi guna mengetahui kondisi kesehatan pria tersebut sebelum meninggal. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.